Pak Sapta, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Ya, dari beberapa penjelasan Anda tadi begitu besar potensi dari industri halal dan ekonomi syariah di Indonesia. Berbekal tadi Anda sebutkan juga dari sisi jumlah penduduk muslim termasuk yang terbesar. Dari sisi konsumen kita cukup tinggi, Pak Sapta. Bagaimana dari sisi produsen, Pak? Updatean atau perkembangan terakhir, Pak Sapta? dari sisi produsen kita sebetulnya cukup kemampuan ya untuk menembus pasar global dan termasuk tentunya memenuhi konsumsi dalam negeri. Nah, ini yang perlu kita pacu, terutama ada beberapa kita masih impor, terutama bahan baku ya. Bahan baku makanan kita ada sebagian impor, termasuk juga bidang tekstil, kosmetik. Jadi kita harus tekan sektor ini supaya tidak terlalu banyak impor. Tentunya kita harus juga menyediakan bahan baku di Indonesia, dan yang penting juga adalah penetrasi pasar global kita harus lakukan dengan memberikan insentif, fasilitas juga untuk ekspor dan seterusnya. Termasuk juga kita harus lebih agresif memasarkan produk-produk kita di luar negeri. Nah, untuk itu kita perlu satu yang namanya sekarang ekosistem. Sebetulnya ekosistem ini adalah keterpaduan atau dalam bahasa syariahnya kita berjamaah. Jadi jangan penetrasi pasar sendiri-sendiri, tetapi kita juga harus ada kerjasama paling tiga pemerintah, industri, dan juga tentunya masyarakat. Artinya masyarakat itu adalah dari sisi akademisi, juga dari sisi tentunya riset dan sebagainya, ini untuk bisa sama-sama mendorong inovasi-inovasi produk-produk halal kita, dan juga tentunya inovasi gimana caranya menjual, gimana caranya meyakinkan pasar, termasuk pasar dalam negeri. Karena Indonesia itu, walaupun muslim besar terbesar, tapi belum semua punya kepedulian, punya keberpihakan terhadap produk halal. Umpamanya contoh, di sektor perbankan ya, dan keuangan, pangsa pasar keuangan syariah atau perbankan syariah itu baru sekitar 8-9% dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang sudah lebih dari itu tentunya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Malaysia, Saudi, UAE, pangsa pasar bank syariah itu masih sedikit. Jadi apa yang terjadi di situ, perlu adanya semacam link antara sektor real dengan sektor perbankan. Dengan demikian sektor real tumbuh menggunakan perbankan syariah, dan juga tentunya barang kita semakin kompetitif, dan untuk dalam negeri apalagi untuk luar negeri tentunya kompetitif, sehingga nilai ekspor kita akan meningkat. Nah, dari sinilah kita nanti bisa bilang bahwa halal industri itu adalah penopang ekonomi Indonesia, dan menurut saya ini adalah sesuatu yang tidak mustahil ya, sesuatu yang real dan sesuatu yang bisa dicapai selama kita tentunya tadi ada ekosistem yang menunjang, keterpaduan, atau kita juga harus berjamaah antara sektor di Indonesia. Baik, dari sisi infrastruktur pendukung seperti apa Pak Sapta, terutama dari ekosistem teknologi informasi dan komunikasi? Tampaknya hal ini sangat-sangat dibutuhkan kalau kita ingin meningkatkan daya saing, Pak Sapta. Betul sekali, itu yang kita masih relatif lemah ya. Di sektor halal ini juga perlu IT ya, karena tanpa kita mengintroduksi IoT ya, Internet of Change, dan juga kita tidak Internet of Technology tadi ya, IoT, dan juga kita tidak menggunakan sistem big data, blockchain, kita akan ketinggalan. Karena sekarang juga semua bisa dilakukan dengan internet ya, bisa dilakukan dengan online, dan juga bisa di-trace. Jadi kalau produk halal dengan IT kita bisa trace. Jadi konsumen dengan mudah mengetahui apakah halal atau tidak. Yang berikutnya juga tentunya dari segi hulunya, bahan-bahannya dan seterusnya, ini juga sekarang sudah menggunakan inovasi-inovasi, tidak hanya kita mengklaim itu haram, tapi kita tidak mempunyai produk substitusinya. Itu yang penting. Dan kedua, infrastrukturnya apa? Kita baru akan dibangun ada 5 halal park. Ini apa sih? Itu zona tentang pabrik-pabrik atau manufaktur halal, sehingga demikian terintegrasi, terkontrol dengan mudah. Nah, yang kita belum punya yang disebut dengan halal port. Di mana halal port ini tentunya tidak semua dihalalkan di pelabuhannya, tapi ada bagian-bagian yang bisa menampung produk baik impor maupun ekspor dari halal industri. Dengan demikian dia tidak
memungkinkan terjadinya kontaminasi, sehingga akan aman untuk pasien. Nah itu infrastruktur dua, teknologi, kedua infrastruktur yang disebut dengan kawasan. Kita sudah punya 5, Cikande, Sidoarjo, Batam, dan ada di Kalimantan, satu lagi di Jawa Tengah kalau tidak salah. Nah ini, berikutnya adalah tentunya sumber daya manusia. Kita perlu pusat-pusat pendidikan, keilmuan, dan juga research center yang mendukung produk halal. Karena produk halal ini juga berkembang, termasuk juga packaging, konten, isi, dan seterusnya. Kan? Nah yang terakhir berikutnya juga yang penting adalah sektor keuangan. Tadi yang sudah saya sebut. Nah kita lihat tadi 5 sektor itu harus menjadi bagian yang katakanlah incorporated atau integrated. Sehingga dengan demikian kita bisa mengukur sejauh mana tuh produk kita itu kompetitif, yang punya daya saing tinggi terhadap produk lain. Jangan lupa, negara seperti Thailand aja mengekspor makanan halal. 25% dari ekspor dia adalah makanan halal. Belum lagi kita lihat kenapa Brazil dia bisa mengekspor makanan, pertama ayam halal ke negara-negara OIC. Mestinya ini kan potensi buat Indonesia. Indonesia lebih dekat dari negara-negara OIC termasuk non-OIC seperti Prancis, Inggris, Jerman. Jadi sebetulnya kita punya peluang besar untuk kita memajukan halal industri ini dari sisi hulu maupun juga hilir, dan juga didukung dengan tadi teknologi, keuangan, dan infrastruktur lainnya. Dan sumber daya manusia tentunya juga yang handal di bidang ini. Ya, Pak Sapta, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Sapta, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, Mas, terima kasih juga buat IDX. Terima kasih, Bapak Sapta Dirwadar, Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center, dan perbincangan